jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Qutbil Irsyad Qawzil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Masih dalam bahasan adab atau etika dalam mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat juga ada etikanya ya, ada adabnya. Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita semua. Ini nasihat untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat. Berarti kita berdoa ya, kita yakin mudah-mudahan yang ngaji insyaallah bisa mengeluarkan zakat semua, amin. Mau nerima zakat apa yang ngeluarin? Serius. Ngomong doang di sini ngeluarin. Pas kemarin obah juga. Tentu kita pengen ngeluarin. Orang terima berarti orang perlu. Kalau orang ngeluarin, orang udah berlebih yang berkah, masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ntar sekemang kita bagiin semua. Rumah-rumahnya gede kita bagiin juga. Bagian proposal zakat. Panitia kalau gitu. Ya. Tentu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita bisa berada dengan posisi tangan yang di atas. Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Nah, sekarang ada ngakalin juga pas nerima dengan begini, diambil begini nyomot. Nyomot. Ya. Maksudnya yadul ulya adalah yang memberi lebih baik dibandingkan yang menerima. ومن الواجب على مخرج الزكاة أن لا يفرقها على مقتضى هوى نفسه بل على موافقة الكتاب والسنة. Dan di antara hal yang wajib dilaksanakan atas orang yang mengeluarkan zakat, alla yufarriqaha ala muqtadha hawa nafsi. Janganlah ia membagikan zakat, ia memberikan zakatnya itu sesuai dengan hendak hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dirinya. Mana yang didemen, mana yang nguntungin, mana yang sekiranya janda cakepan, ya, yang kira-kira nomornya bakalan disimpan, itu yang dikasih. Jangan. Bal ala muwafaqatil kitab wa sunnah. Akan tetapi pemberian zakat itu harus sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam hadis beliau. Ikutin Al-Qur'an, ikutin sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita selamat. Amin. Nah, contohnya gimana? Kalau membagiin zakat sesuai dengan kehendak atau hawa nafsunya sendiri. Wa min at-tafriq 'ala muqtada al-hawa ay yakhussa bi zakatihi bi syai'in aw bi syai'in minha min al-mustahiqin fi man tahsul lahu minhu manfa'atun dunyawiyyah min khidmatin wa nahwiha. Dan di antara contoh orang yang memberikan atau membayarkan zakat ya, karena hawa nafsunya atau berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginan. Ya. Apa contohnya? Ayyakhussa bi zakatihi, ia khususkan zakatnya itu atau sesuatu sebagian dari zakatnya itu minal mustahiqin, dari orang yang berhak menerima zakat, namun dipilih man tahsulu lahu minhu manfa'ah dunyawiyah. Orang yang ketika diberikan akan kembali baginya manfaat duniawiyah. Ya, misalnya begitu, orang ngeluarin zakat, yang dikasih siapa? Ya, pejabatnya dulu, RT RW. Wow. Kenapa dikasih RT RW? Biar urusan gampang. Ya, biar tanda tangan ya, mudah, nggak berkelit-kelit. Ya. Dikasih siapa misalnya? Oh, dikasih orang-orang yang memang ada
keuntungan duniawi yang akan dihasilkan. Ini nggak boleh. Au min khidmatin wa nahwiha, ya, atau diberikan zakat itu dengan tujuan dia dapat manfaat apa? Dia ntar dilayani, ya, dia ntar, ya, digampangin segala urusan gitu. Itu bahkan dilayani enggak ya? Ini coba apik banget. Misal gini, kita ngasih zakat nih. Orang-orang biasa yang kita bagi zakat kan orang apa? Yang nggak punya. Ya. Nah, setelah kita kasihin tuh zakatnya kepada orang-orang tersebut, harapan kita ntar dia bakalan apa? Bakalan berkhidmat gitu. Ya. Yang bahasa kita yang gampang, taruh habis kita kasihin zakat, gampang dah gue perintah. Itu nggak boleh tuh. Sampai begitu aja, masya Allah. Jadi dia diperintah setelah dia mengeluarkan zakat, nah itulah keuntungan dari apa yang harus dikeluarkan dari zakatnya kepada orang tersebut. Masya Allah. Kalau di bab riba, ya, orang misalnya minjem duit kepada seseorang, ya, orang dikasih duit, ya biasa kan, namanya dikasih duit dia merasa apa? Berjasa, ya, nanti dia memberikan pelayanan, ya, khidmah namanya, kepada orang yang ngasih pinjaman. Nah, itu termasuk riba. Masya Allah. Kalau ulama-ulama dulu yang apik, dia minjem duit misalnya, ya, atau dia ngasih duit, ngasih pinjaman kepada seseorang, ya, dia lagi pengen jalan di waktu matahari lagi terik, ya, di jalan di samping rumahnya. Samping rumahnya kan kalau matahari terik ya pasti ada apa? Ya, ada teduhan gitu, dimana bayang-bayang dari rumah itu menghalangi dari matahari. Artinya karena ada tuh rumah, jadi ada bayang-bayang. Itu kan jadi ada tempat yang teduh. Ya. Dia misalnya bisa ngasih pinjam duit sama yang punya rumah, dia mau jalan lain, khawatir dia neduh di balik, ya, dindingnya, ya, bayang-bayang dari tembok rumahnya itu mengambil manfaat namanya. Masya Allah. Ada yang pikirin begitu? Yang ada yang mau dimanfaatin itu. Ingat, tahun besok lu nggak dapat lagi. Masya Allah. Ya, jangan begitu ya. Ini, Masya Allah, ini adab mengenal. Artinya apa? Dia memberikannya ikhlas karena kebutuhan, ya, dan juga berdasarkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya. Jangan ada satu tujuan lain di balik pengeluaran zakatnya itu. Wa idza a'tahu li'annahu yakhdumuhu aw yahtalif ilayhi aw yu'azzimuhu kana bidzalika musi'an. Ya Allah. Kalau dia memberi zakat kepada seseorang, kenapa? Karena ini orang yang akan diberikan zakat atau yang diberikan zakat emang bakal melayani ini. Dikasih zakat apa? Dia mengharapkan timbal balik kebaikan dari orang ini. Ya. Ini kan sesuatu yang wajar banget ya, tipis banget ini. Misalnya kita dapat zakat misal, atau kita dapat pemberian dah dari seseorang. Kira-kira kita terhadap orang itu gimana? Beda nggak? Beda pasti kan. Masya Allah. Ya. Ayo kalau dapat gede yang itu. Ya udah, iya bapak, siap bapak, ya. Aman bapak aman, lo begitu, hai bener nggak? Ya. Nah, yang ada ini biarkan berjalan tanpa diniatkan gitu. Emang dikasih biar dapat pelayanan, nggak boleh. Coba kalau dia ngasih ikhlas, ya, sesuai dengan kebutuhan para mustahik. Didata dari orang-orang terdekat, tetangga-tetangga rumahnya. Kemudian orang-orang itu merasa, ya, diuntungkan, berterima kasih, ya, dengan memberikan pelayanan atau dengan memberikan penghormatan yang tidak diminta dan diharapkan dari si pemberi, itu sih bagus namanya. Ya.
yang ngasih udah menjalankan adab, yang nerima juga beradab. Ya. Itu orang minta-minta misalnya kita kasih kan gitu. Ini kalau kita ngasih, ya harapannya pamrih, ya di antara pamrih apaan? Doain aneh ya, tuh. Ya. Mungkin bahasanya, ya Allah ini nggak seberapa, ya mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang luas buat anak. Itu sih boleh aja gitu. Ini gue kasih, lu doain, jangan sampai kagak. Bacain Yasin ya 3 kali, 3 nih, 30.000, soal 30.000. Ya itu sih namanya, ya, iya ngebeli Yasin ya, cobaan atau cobaan, suruh bacain. Jangan. Ya. Jadi semua jalan ikhlas aja gitu. Dan tantangan kita kalau kita ngasih, terus orang yang dikasih nggak berterima kasih gimana? Orang ngasih nih minta-minta, ya alhamdulillah makasih Pak ya, begitu aja, gimana? Ya songong banget nih, udah kasih begitu. Itu tuh seharusnya orang yang memberi, ini adab namanya. Ketika dia memberi, dia merasa terima kasih kepada orang yang ngambil. Cuma orang yang dikasih juga dia merasa diuntungkan, berterima kasih pula melalui wasilah dia dapat sesuatu tersebut. Jadi dua-duanya apa? Ya Allah, nah ini nih, kita jangan pamrih, apalagi terlalu pamrih terhadap kebaikan yang kita lakukan. Jadi fa'ina atahu li'annahu yuqdimu aw yahtalif ilaihi aw yu'adhimu kana bidzalika muslim. Orang ngasih zakat kepada seseorang, kenapa? Oh dia ngelayani. Oh, kenapa? Oh karena dia bisa ya, dimanfaatkan. Kenapa? Oh karena dia ngormatin. Nah, kalau seperti itu, tuh, yang memberi zakat berarti buruk, nggak beradab. Masya Allah, luar biasa ya. Hati nih, itu jangan merasa udah keren banget gitu ya. Wow, udah sering ngasih. Gimana ketika kita ngasih? Masya Allah. Lagi kalau pakai milih-milihan gitu, ini didata sama RT RW, apaan fakir, sama emaknya gitu. Emang sih namanya fakir, yatim kan anak yang belum balik ya. Kalau anak belum balik, apalagi anak pertama, gitu. Berarti emaknya mayan muda gitu ya. Oh. Nah, kalau udah dia balik kan udah nggak yatim lagi. Nah, artinya jadikan itu semua berjalan betul-betul ikhlas, ya, yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagai bentuk ya taat kepada Allah, menunaikan kewajibannya, yang menerima zakat juga menerima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasilahnya kepada orang tersebut yang berterima kasih. Ya. Wa rubbama la tuqbalu minhu zakatu ya Allah. Kalau orang yang memang mengharapkan sesuatu di balik dari pemberian zakatnya ya, terhadap kemanfaatan duniawi, mungkin nanti zakatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, na'udzubillah min. Fa in kana alladhi 'atahu ma'a dzalika mustahiqan. Ya. Walaupun yang diberikan memang dia benar mustahik, cuman jangan ada keinginan untuk mendapatkan manfaat duniawi. Udah biarin, jangan. Fa amma idza 'atahu li kaunihi min ahli az-zakati faqat wa lam yubali ma'a dzalika akana yanfa'uhu aw ya'rifuhu am la fala yadurru dzalik. Kalau ngasih, ya emang yang dikasih adalah min ahli zakah, dia mustahik, dia emang berhak. Nah, dia kagak peduliin dah apakah antar dia manfaat, ngasih manfaat atau dia kenal apa kagak, kan gitu. Ya, artinya dia akan dihormati atau tidak, fala yadurru dzalik. Itu sih enggak apa-apa. Jelas. Jadi memang benar-benar dia memberikan ya tidak dengan tujuan mengambil manfaat di baliknya. Wa in kan lahu fihi manfa'a wa bihi haja 'anil mustahiq nabbahna 'ala dzalika li tasawwur ba'd al-aghniya bi wa qillati tamyizihim. Ya. Nah, kalau ada manfaat dan memang orang itu benar butuh yaitu mustahiknya. Nah, itu silakan. Ya, karena kan orang pasti nyari ya, mana
zakatnya mana pemberiannya yang akan ya, lebih manfaat diterima oleh sang penerima. Kenapa? Ya karena hal itu lebih mudah bagi sebagian para aghnia, para muzaki, ya, dan sulitnya untuk membedakan mereka. Yang paling apik ya kalau kita ngeluarin zakat, kita belusukan tuh, datengin kemana? Rumah-rumahnya gitu. Ya. Kira-kira kalau pengen nyari orang yang nerima zakat, susah apa gampang? Ya? Gampang susah? Gampang harusnya. Kita umumin juga pada datang. Nah, kalau pengen nyari yang benar tuh, datengin. Tahu, masya Allah, rumahnya begini, ya, keluarganya gitu. Itu apik banget tuh. Kalau kita undang ke rumah, cuman mengendalikan data dari RT RW tanpa kita ngecek langsung, ya itu kadang-kadang ya, ada manipulasi data juga, kita nggak tahu. Nah itu lebih baik lagi. Anterin ke rumahnya, masya Allah. Wakadzalik mayu'ti zakatahu li aqaribil muhtajin alladzina tajibu lahum ya alaihin nafaqah mithlu walidain wal aulad. Begitu juga ya, bermasalah bagi orang yang mengeluarkan zakat, dikeluarinnya buat kerabat-kerabat yang butuh, tapi mereka adalah orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Seperti dua orang tua dikasih zakat, gimana? Berhak nggak? Kenapa kagak? Ya kan memang wajib kita tanggung. Kalau emang orang tua udah nggak produktif, berarti yang ngasih nafkah kan? Nah kita. Wal aulad, zakat kasih ke anak. Ngeluarin zakat buat apaan? Buat bayaran semesteran. Ini zakat ya? Ya. Kocak juga nih orang tua. Ngasih buat makan. Bininya, bulanan. Berapa tuh? 2 juta. Potong zakat ya? Ya. Bukan bininya, bukan kewajiban dia. Nah, yang wajib ditanggung nggak boleh ya, diberikan zakat. Ya. Wa amma baqiyatul aqaribil fuqara alladzina la tajibu alaihi nafaqatuhum fayajuzu lahu i'ta'uhum zakat. Wa hiya 'alaihim afdal minha wa 'ala ghairihim limakanil qurabah wa istishraf nufusihim ilaiha minhu. Nah, lain halnya kalau orang kerabat nih, misal saudara kita, dia fakir, dia miskin, ya, cuman kita nggak wajib ngasih nafkah, misalnya sepupu, ya, ponakan misan, kan gitu. Ya. Orang nggak mampu, boleh nggak kasih zakat? Boleh. Bahkan memberikan zakat kepada mereka lebih utama dibandingkan yang lain. Jangan orang dikasih zakat aja semua yang lain. Saudara yang diri kesusahan, ya,
Masya Allah, kontrakan hampir mau diusir, gitu. Ya. Yang saudaranya punya kontrakan banyak banget, saudaranya lagi kontrakan belum bayar, diusir, ngeluarin zakat, lewatan. Jangan dong. Kalau begini malah lebih diutamakan tuh didata dah. Ya, lebih didata. Kadang-kadang kita ngukur pemberian orang mulu ya. Misalnya gitu, saudara kita orang kaya, ya, kita orang nggak mampu, ya, kita nggak dapat zakat dari dia, yang lain dapat, gimana gitu lah. Viral langsung. Ya, Pak Anies Baswedan tahu juga jadi, Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang ya kelemahan kita begitu ya. Yang kita ukur kebaikan orang lagi, kita nilai. Ya, padahal seharusnya apiknya kita nggak seperti itu. Nah, jadi memberikan zakat kepada kerabat yang butuh, ya. Nah, apalagi udah kerabat, ya, emang kita nggak wajib ngasih nafkah, ya, dan juga dia tetangga. Nah, 3 ada tuh, hak muslim, hakul jiwar, hakul qorobah. Jadi kalau kita ngasih ke tetangga yang butuh, berarti ada 2 minimal, hak muslim dan hakul qorobah, hakul jiwar, hak, ya, kita bertetangga. Kalau dia udah saudara, kemudian apa? Tetangga, jadi muslim, dibutuh, ya udah dah, tentu dulu. Karena ada 3, hakul muslim, hakul jiwar, hakul qorobah. Semuanya dapat. Ya, istisyrafi nufusi bilaiha minhu. Ya, kenapa? Karena ya, orang-orang kerabat kita yang memang butuh, ya, itu lebih harus diutamakan. Ya, karena pasti mereka juga mengharapkan, karena mengetahui bagaimana keadaan kondisi kita yang mengeluarkan zakat. Nah, ini jadinya adab-adab dalam mengeluarkan zakat. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih ikhlas, ya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini intinya adalah keikhlasan. Ya. Jadi lagi ibadah juga jangan ngobyek itu judulnya. Ya, ibadah aja diobyekin, zakat diobyekin. Yang mana yang nguntungin nih, ya, yang nguntungin.